Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh berkati. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau sudah berkati kami. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-16. Kita akan membaca ayatnya yang kedua. Amsal 16 ayat yang kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bahwa segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Setiap kita pasti sering merasa bahwa diri kita itu lebih baik dari orang lain. Sehingga kita akan merasa dan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang dimana seringnya kita itu merasa kita itu lebih baik. Dan tentunya ini menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan kita ketika kita lupa akan siapa kita dan bagaimana kita. Menarik Bapak Ibu Saudara ketika kita itu menganggap diri kita sudah bersih karena itu menurut pandangannya sendiri. Ada dua ekstrim yang saya perhatikan. Yang pertama, ekstrim yang merasa dirinya lebih baik. Biasanya dia akan jatuh dalam kesombongan, merendahkan orang lain. Ataupun ekstrim yang kedua, dia akan merasa rendah diri, menjadi orang yang minder dan seringkali merasa dirinya menjadi korban. Dua ekstrim ini seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia. Yang satu merasa diri lebih baik, jatuh dalam kesombongan. Yang kedua minder, yang tidak lain juga jatuh di dalam kesombongan. Nah, dalam hal ini kita perlu berhati-hati. Kenapa? Karena hal ini juga bisa kita alami, bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita. Dua-dua hal ini sangat mungkin terjadi. Nah, yang menariknya firman Tuhan tidak berhenti di situ. Tetapi ayat selanjutnya, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara hati itu akan menyatakan tentunya yang dari Tuhan Tuhan akan menyatakan itu, di mana Tuhan yang menguji, menimbang menilai daripada maksud hati. Apakah kita dapat meyakinkan Allah di dalam bagian ini? Dan Tuhanlah yang menilai maksud hati kita. Apapun yang kita sampaikan Bapak Ibu Saudara Tuhan itu tahu. Karena kita bicara tentang sebuah ketulusan misalnya. Benarkah kita tulus? Tuhan yang tahu. Ketika kita berbicara tentang diri kita benar, Tuhan kok yang tahu motivasinya. Apakah kita misalnya di dalam melayani, misalnya kalau pertanyaan, apakah Bapak Ibu Saudara tulus melayani Tuhan? Pasti jawabannya kebanyakan saya tulus mengerjakannya. Nah, itu nanti akan teruji ketika ada badai, tantangan, pergumulan di dalam pelayanan. Orang yang tulus dalam melayani, apapun yang terjadi, dia akan tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena dia mengerjakannya dengan tulus, bukan bulus.
yang akal-akalan. Ada orang kadang mengerjakan segala sesuatu itu dengan akal-akalan. Dengan perhitungan, kalau saya tidak mengerjakan nanti saya tidak diberkati. Sedangkan kalau saya melayani, hidupku kayaknya akan lebih baik. Bapak Ibu Saudara, hal-hal demikian seringkali terjadi. Ya, dan ketika mereka tidak mengalami seperti apa yang mereka harapkan, mereka akan kecewa kepada Tuhan, ya, dan tidak sedikit akan meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang tulus, apapun yang terjadi dia akan tetap kerjakan. Berbeda dengan yang bulus, ya. Dia akan mencari di mana dia mendapatkan keuntungan. Apakah salah? Enggak juga. Cuman sekali lagi, motivasi hati Tuhan yang tahu. Dan apakah kita lakukan itu semua untuk itu? Ya, itu hati akan teruji. Ya, ketahanan hati itu disitulah yang akan menjadi sebuah tantangan. Banyak hal di dalam perjalanan hidup ini pada akhirnya akan teruji kok. Ketulusan, ya, keyakinan, itu juga akan diuji. Apakah kita yakin percaya kepada Tuhan? Waktu yang akan membuktikan. Ya. Karena apa? Segala sesuatunya akan disingkapkan. Dan waktu itu luar biasa. Akan menyatakan, ya, akan menunjukkan, dan bagian kita akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan ini semua di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting sekali ya kita menyadari siapa kita, dan ketika kita menyadari apa yang mestinya kita lakukan. Kalau kita sudah mulai menyadari ini, mengerti ini, percayalah ya, hidup kita itu akan jauh lebih bahagia. Karena apa? Karena tidak ada kepura-puraan. Terkadang ya kita itu lelah ya, kita capek bukan karena banyaknya kegiatan atau pekerjaan ataupun pelayanan, tetapi karena antara perkataan dan perbuatan kita yang tidak sama. Sehingga kita tidak akan pernah mengalami yang namanya damai sejahtera. Iyalah, perkataan bilang apa, perbuatan bilang apa. Nah, ini sesuatu yang nggak mudah kita jalani. Sehingga antara perkataan dan perbuatan semestinya sama, ya, termasuk dalam kehidupan kita, ya, kerohanian kita. Kita bisa terlihat rohani, pandai bercakap tentang firman Tuhan, pandai berdiskusi tentang firman, tapi pada akhirnya kehidupan sehari-harilah yang akan menyatakan siapa kita. Kehidupan sehari-harilah yang kita bisa lihat. Karena kita bisa menilai sebuah pohon ya dari buahnya. Kita mau ngomong apapun saudara, buah itu akan berbicara. Dan disitulah ujian itu dinyatakan. Itulah ujian kehidupan. Dan kita akan tahu bagaimana sebenarnya hidup kita ini. Ya. Dan mari kita belajar untuk jujur dengan kehidupan. Tuhan, terima kasih. Engkau tahu setiap hati kami. Engkau tahu apa motivasi kami, dan Engkau tahu siapa diri kami. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan biarlah Engkau senantiasa menguji hati kami. Selidiki hati kami ya Tuhan, dan ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk kita boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.